Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang elemen-elemen yang digunakan di dalam desain grafis. Nah, kita dalam tutorial kali ini akan bahas dua elemen dari desain grafis, yaitu garis dan bentuk, dan bagaimana penerapannya di dalam desain grafis menggunakan software CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 17 atau X7. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita akan buka dokumen baru, klik new dokumen. Kemudian kita akan atur layar kerja kita yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan ukuran A4, kemudian satuannya kita ganti menjadi cm. Untuk mode warna kita gunakan RGB, kemudian resolusinya kita gunakan 300 dpi. Kemudian jika sudah kita atur, kita klik OK. Sehingga akan muncul sebuah lembar kerja baru untuk kita membuat sebuah desain dengan ukuran A4, itu 21 cm dengan ukuran 29,7 cm lebar dan tinggi dari kanvas atau layar kerja kita. Kembali ke materi kita, bahwa kali ini kita akan coba membahas tentang dua elemen dalam desain grafis, yaitu garis dan bentuk. Di dalam Corel sendiri kita bisa membuat sebuah garis ataupun bentuk menggunakan di sini toolsnya di sebelah kiri ada namanya, kita bisa gunakan Bezier tool. Kita klik, kemudian kita klik satu kali di kiri, kemudian kita klik lagi di sembarang tempat. Nah, ini sudah, kita klik ke vektor lagi, ini sudah membentuk sebuah garis ya. Ini sudah membentuk sebuah garis. Jadi garis adalah gabungan atau dari titik satu ke titik yang lain yang saling terhubung, yang disebut dengan garis. Nah, kita akan coba buat sebuah garis lagi. Kita gunakan Bezier tool. Kita klik satu kali, kemudian tekan di keyboard tombol shift. Nah, kemudian klik lagi di sebelah kanan, maka garisnya akan lurus seperti ini. Jadi fungsi dari tombol shift ketika kita membuat garis, supaya garis yang kita buat menjadi lurus, baik itu secara horizontal ataupun vertikal. Kita akan contohkan membuat garis vertikal. Kita klik toolsnya Bezier tool, kita klik di sini di atas, kemudian tekan shift, baru kita klik di bagian bawah. Sebentar, kita ketika melakukan klik yang kedua, titik kedua, kita tidak boleh bergeser mouse-nya, sehingga seperti tadi garisnya akan melengkung. Nah, seperti ini. Seperti ini lurus, karena tadi garisnya melengkung karena ketika kita mengklik untuk titik yang kedua kali, mouse-nya agak bergeser. Nah, dari garis itu sendiri, di sini dapat kita lakukan pengaturan atau setting dari garis yang kita buat. Kalau di Corel, misalnya kita akan klik untuk memindahkan garis ini, kita bisa gunakan pick tool ya. Pick tool untuk menggeser garis yang kita buat. Kalau untuk merubah arah dari garisnya sendiri yang sudah kita buat, kita bisa gunakan ini tool yang ada dua pick tool, namanya shift tool. Atau bisa kita tekan F10 di keyboard, kita masuk ke shape tool. Setelah kita klik shape tool, maka kursor kita akan berubah menjadi seperti ini. Ini akan terdiri dua titik ya, dua not seperti ini.
yang bisa kita geser-geser ya, bisa kita geser-geser kemana garisnya akan kita arahkan seperti itu. Nah, ini fungsi dari shift. Ketika kita gunakan pick tool itu hanya bisa menggeser, bisa juga kita coba undo. Ketika kita gunakan pick tool, selain kita menggeser, kita juga bisa merubah ukuran dari garis itu sendiri. Misal kita akan tarik seperti ini, nah ke atas, ini untuk memperpanjang dari garis. Oke, kalau kita tarik yang sebelah kanan, dia tidak akan memperlebar atau menebalkan garis, tapi kita hanya bisa menarik ke sisi atas dan bawah jika garis itu vertikal, dan sisi kiri dan kanan jika garis itu horizontal. Sekarang apa saja pengaturan yang bisa kita lakukan dengan garis yang kita buat? Di sini kita bisa mengatur ketebalan dari garis itu sendiri. Bagian atas, di sini ada 0,567 poin. Ini ukuran dari ketebalan garis. Kita akan bisa ubahnya menjadi 2 poin. Kita tebalkan lagi misal 10 poin, atau kita ubah menjadi 12 poin, 24 poin. Nah seperti ini. Semakin tinggi angkanya, maka ketebalan garis pun akan semakin tebal seperti itu. Misal kita akan gunakan ketebalan 8 seperti ini. Selain kita bisa mengatur ketebalan dari garis itu sendiri, kita bisa mengatur jenis dari garis. Ini yang disebut dengan dash ya, garis titik-titik. Ini kita bisa klik lagi, titiknya agak jarang atau renggang, kemudian kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Kemudian selain kita bisa memilih tipe dari garis itu sendiri, kita bisa membuat arrow atau tanda panah. Nah, seperti ini sebelah kiri. Nah, berarti ini muncul tanda panah ke kiri. Selain sebelah kanannya kita akan atur yang seperti ini. Nah, maka ujungnya juga akan berubah seperti ini. Oke, itu untuk pengaturan dari garis. Sekarang kita akan mencoba memberikan warna. Jadi sudah ketebalan sudah, kemudian tipe garisnya sudah, menambahkan panah atau arrow sudah kita lakukan. Sekarang kita akan memberikan warna. Cara memberikan warna di garis yang kita buat cukup mudah. Kita tinggal klik kanan di palet warna yang ada di bagian kanan ini. Kita akan berikan warna merah, berarti kita klik kanan di warna merah. Nah, seperti itu. Kenapa klik kanan? Karena garis ini merupakan outline. Nanti kita akan coba pelajari saat kita membuat sebuah bentuk atau shape. Kalau kita memberikan warna shape atau bentuk, kita akan melakukannya dengan klik kiri. Tapi kita akan memberi warna di garis, maka kita akan melakukannya dengan cara mengklik kanan. Nah seperti ini. Kita klik dulu, aktifkan garisnya, kemudian baru kita klik kanan di warna yang akan kita pakai. Seperti ini. Klik kanan di palet warna untuk memberikan warna pada garis yang kita buat. Oke, selesai untuk setting atau pengaturan garis. Ada satu lagi cara membuat, ini kan garis lurus ya yang kita bahas dari tadi. Ada garis vertikal, ada horizontal, ada diagonal yang kita buat. Selain garis-garis tegak lurus seperti ini, kita bisa melakukannya dengan melengkungkan, karena ada garis lengkung ya. Caranya kita akan menggunakan tools yang namanya Shape Tools. Ini Shape Tools. Kemudian kita klik di bagian tengah seperti ini, bagian tengah garis yang akan kita lengkungkan sampai kursornya berubah menjadi seperti ini. Ada kursor panah, kemudian ada garis lengkungnya. Kita klik satu kali di kiri saja,
kemudian kita akan lihat di sini bagian atas ada namanya icon convert to curve. Kita akan ubah atau mengkonversi garis menjadi sebuah kurva yang nantinya bisa kita atur lengkungnya seperti apa. Klik. Nah, setelah kita klik ini icon convert to curve, otomatis di garis yang tadi titik yang kita buat di tengah hilang dan digantikan dengan ada panah seperti ini dua, dan panah ini bisa kita atur tarik seperti ini, yang ini juga bisa kita atur. Nah, dengan begitu kita bisa membuat garis lengkung. Materi selanjutnya kita akan mencoba membuat shape atau bentuk. Kalau tadi kita membuat garis dan pengaturannya seperti apa, saat ini kita akan coba membuat bentuk atau shape. Bentuk itu banyak ya, di sini ada rectangle atau kotak. Kalau kita ingin membuat persegi, tekan Ctrl di keyboard sambil kita klik dan tarik. Nah, seperti ini. Ini otomatis akan presisi, sisinya akan sama, atas, kiri, kanan, dan bawah. Ketika kita membuat rectangle dengan menekan tombol Ctrl di keyboard, nah seperti ini. Selanjutnya ada lagi namanya ellipse. Kalau di keyboard bisa kita tekan F7. Jika kita membuat ellipse sama, ketika akan membuat lingkaran tekan Ctrl supaya bentuknya proporsional. Jika kita tidak menekan Ctrl di keyboard, otomatis dia lingkarannya tidak akan berbentuk bulat sempurna seperti ini. Ada lagi di sini namanya polygon, ada star, dan banyak lagi, nanti bisa dipraktekkan. Polygon ini segi banyak yang bisa kita atur. Kalau kita ingin membuat segitiga, berarti di pengaturan ini ada 3 sisinya. Kalau kita tarik, ketika kita membuat segi 5, maka dia akan berubah menjadi 5. Jadi segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Oke. Ini kita sudah punya berbagai bentuk atau shape. Apa saja yang bisa kita lakukan atau pengaturan atau setting yang bisa kita lakukan di dalam sebuah shape. Seperti di garis sebelumnya, bahwa garis bisa diberi warna, di shape pun bisa diberi warna. Caranya kita klik menggunakan pick tool ya, untuk memilih klik, kemudian kita klik kiri saja di palet warna. Nah, kita klik kiri. Kalau di garis tadi kita lakukan dengan klik kanan. Kalau di shape atau bentuk kita gunakan klik kiri. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan kenapa kita tidak gunakan klik kanan. Ketika kita menggunakan klik kanan, kita zoom perbesar ya. Klik kanan di shape ini, misal kita akan klik kanan di warna merah. Nah, otomatis outline-nya akan berubah warna merah. Jadi setiap bentuk itu memiliki outline atau garis luar yang bisa kita berikan warna dengan cara klik kanan. Untuk mengganti isi atau fill-nya, fill dari shape itu, warnanya, fill color-nya, kita lakukan dengan klik kiri. Tetapi untuk mengisi warna pada outline atau garis luarnya, kita lakukan dengan klik kanan. Seperti ini. Nah, untuk membuang outline, kita tidak membutuhkan outline ini atau garis luarnya. Setelah kita beri warna bagian dalam, misal bagian dalam kita sudah berikan warna merah, kita tidak ingin ada outline atau garis luar berwarna kuning ini, kita bisa membuangnya dengan cara klik kanan pada palet warna bagian atas yang tergambarkan tanda silang seperti ini. Kita klik kanan, nah, otomatis dia akan hilang outline-nya. Nah, untuk menghapus warna isi dari fill color-nya, misal ini lingkarannya berwarna ungu, kita bisa membuangnya dengan cara klik kiri di tanda X. Jika klik kiri, maka kita akan membuang warna fill atau warna bagian dalamnya. Jika kita klik kanan, misal ini kan ada kotak ya berwarna hijau dengan outline berwarna hitam. Untuk membuang outline warna hitam ini,
kita tinggal klik kanan di tanda X palet warna. Oke, begitu tadi cara melakukan setting atau mengubah warna. Nah, sekarang kita akan coba lakukan bagaimana kalau kita akan menggunakan shape tool. Tadi kan kita sudah praktekkan ketika kita membuat garis. Shape tool berfungsi untuk mengatur titik garisnya mau diarahkan kemana, kemudian untuk mengatur lengkung dari garis itu sendiri. Nah, untuk shape tool ini kita bisa lakukan apa saja. Kita akan coba. Oke, mungkin saya akan hapus dulu semua yang sudah kita buat. Masuk ke rectangle, kita akan buat kotak di sini. Jika kita gunakan shape tool, shape, maka ketika kita tarik bagian ujung seperti ini, nah, maka dia akan membentuk sudut seperti ini. Nah, kita gunakan shape tool, kita tarik ke atas sampai dia akan berubah jadi persegi lagi. Kita tarik ke bawah, maka lengkung di bagian sudut-sudutnya akan membuat kotak ini jadi lengkung, dan semakin kita tarik maka dia akan berubah menjadi lingkaran. Itu fungsi dari shape tool pada sebuah rectangle atau kotak. Oke, berbeda ketika kita membuat shape ini menjadi sebuah kurva dengan cara tekan Ctrl. Ya, kalian bisa lakukan dengan cara tekan Ctrl dengan huruf Q di keyboard. Di keyboard kalian bisa klik di rectangle-nya, kemudian tekan Ctrl dan huruf Q. Nah, ketika kita sudah lakukan Ctrl Q, otomatis persegi yang kita buat berubah menjadi kurva. Dan ketika kita gunakan shape tool, jika kita tarik, nah ini sudah tidak lagi lengkung seperti tadi, karena ini sudah berubah menjadi garis yang kaku. Jadi sudut-sudutnya bisa kita tarik seperti ini, kita rubah bentuk-bentuknya. Nah, ini dia sudah berubah menjadi curve atau garis yang bisa kita atur juga lengkungnya seperti tadi. Misal kita klik di tengah sini, kemudian kita pakai convert to curve, jika kita tarik seperti ini, nah, ini garis ini sudah bisa menjadi garis lengkung. Nah, kita tarik, nah seperti ini. Kita mau membuang knotnya, kita tinggal klik 2 kali, nah hilang. Kita klik 2 kali, hilang. Nah, ini bisa kita atur lengkungnya mau seperti apa. Oke, itu tadi ketika sebuah shape kita lakukan Ctrl key, dia akan berubah menjadi garis yang bisa kita atur lengkungnya seperti line yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, itu tadi pembahasan tentang shape ya. Sekarang kita akan coba praktekkan apa saja yang bisa kita lakukan dengan sebuah shape. Misal kita akan membuat sebuah kotak seperti ini dan kita membuat lingkaran. Oke, di sini saya punya 2 shape yang berbeda, ada kotak dan lingkaran. Ketika kita taruh seperti ini kita taruh di atasnya, kita blok sepertinya, kita blok. Di sini ada pilihan ya, ada weld, ada trim, ada intersect. 3 ini akan sering kita gunakan ketika membuat sebuah desain. Misal kita akan blok, kemudian kita pilih weld, maka ini akan menjadi bergabung. Oke, kita undo, Ctrl Z. Oke, kita akan coba ketiganya ya, kita akan duplikat. Cara menduplikat objek di Corel, kita akan duplikat ini, kita blok saja, kemudian tekan Ctrl D. Nah, kita sudah punya Ctrl D lagi, kita punya 3 objek yang sama karena kita lakukan duplikat. Oke, untuk yang pertama kita blok,
Nah, kita lakukan weld, dia menjadi satu. Yang kedua kita blok, kemudian kita klik trim, dia menjadi seperti ini, memotong. Jadi objek lingkaran ini kan objek yang kedua atau yang kita buat setelah kotak, artinya lingkaran ini berada di atas kotak. Lingkaran ini akan memotong si kotak yang ada di bawahnya seperti ini. Hasilnya dia akan membentuk dua buah shape setelah dilakukan trim atau pemotongan. Untuk yang ketiga kita uji coba, kita blok, kita lakukan intersect, kita klik. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Oke, shape-nya masih, kemudian lingkarannya masih, dan ini hasil potongnya. Jadi yang berhimpit tadi dia akan memotong menjadi objek yang baru seperti ini. Oke, ini prinsip dasar dari pengolahan shape. Ada weld untuk menggabungkan, ada trim untuk memotong, ada intersect untuk membuat objek baru dari dua bentuk yang kita letakkan secara bertumpuk. Kita akan coba praktek langsung ketika penerapan setelah membuat sebuah bentuk atau logo. Misal kita punya dua lingkaran seperti ini, satu lingkaran, kemudian kita duplikat dengan cara Ctrl D. Kita akan letakkan berhimpitan seperti ini. Untuk meluruskan objek, nah misal kita seperti ini. Ini kanan dan kiri tidak lurus. Kita bisa meluruskannya dengan di blok, kemudian kalian tekan tombol E di keyboard, E. Nah, dia otomatis lurus. Apabila kita ingin meluruskan dari atas dengan bawah seperti ini, kita blok, kemudian tekan di keyboard tombol C. Ini untuk meluruskan vertikal, kita blok dua objek, kemudian tekan tombol C. Kalau kita ingin meluruskan secara horizontal, kanan dan kiri seperti ini, kita blok, kemudian tekan huruf E. Oke, setelah kita luruskan seperti ini, blok, kemudian E, kita akan mencoba menggunakan intersect untuk membuat objek baru dari dua objek yang saling bertemu. Klik intersect sehingga dia akan menciptakan objek baru. Oke. Kita sudah tidak membutuhkan objek lingkaran karena kita akan mengambil objek yang telah dibuat dari fitur intersect yang kita tadi gunakan. Setelah itu kita akan mencoba memberikan warna di objek yang baru kita buat dengan cara klik kiri di warna yang kita klik kiri. Oke, kita buang offsetnya, outline-nya, klik kanan di tanda silang. Tidak terlihat ya karena memang ini warnanya hitam. Misal kita tadi berikan warna merah, nah ini akan terlihat bahwa dia memiliki outline berwarna hitam. Nah, outline ini yang akan kita buang. Kita klik kanan di tanda silang X, nah, seperti ini. Oke, kita akan beri warna hitam. Setelah selesai kita beri warna, kita akan lakukan duplikat dengan cara Ctrl D. Kita letakkan di sebelahnya, kita akan Ctrl D lagi, letakkan di sini. Nah, kita akan atur kemiringan dari objek yang kita buat. Kita bisa lakukannya dengan cara, jadi klik pertama itu untuk resize ya. Klik pertama itu bisa digunakan untuk resize objek. Ketika kita klik kedua, maka itu digunakan untuk mengiringkan atau memutar si objek. Oke. Supaya presisi, kita akan memiringkan objek ini bukan dengan cara manual diputar seperti ini, tapi kita akan gunakan pengaturan di sudut ya, sudut kemiringan. Sudut putarnya kita akan ganti menjadi 45 derajat. Angle of rotation-nya 45 derajat. Yang ini kita akan ubah menjadi 45 derajat juga. Yang ini kita akan balik, kita cerminkan, kita gunakan fitur mirror.
mirror horizontal, klik. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita akan atur posisinya. Lalu kita atur seperti ini. Untuk meluruskan kita bisa menggunakan garis pantul. Kita klik di bagian ruler, tarik ke bawah. Kita bisa lihat lurus. Oke, jika sudah lurus seperti ini, kita bisa gabungkan 3 objek ini jadi satu. Caranya kita klik, kita blok ya, blok semuanya dulu. Kita blok, kemudian kita bisa lakukan dengan Ctrl G ya. Jadi yang perlu kalian lakukan, tekan di keyboardnya adalah Ctrl plus G. Jadi kita tekan tombol Ctrl bersama dengan tombol G setelah kita blok objek yang sudah kita buat. Ctrl G. Nah, ini sekarang dia sudah menjadi satu objek yang utuh, yang tidak terpisah. Nah, selanjutnya kita akan buat kotak ya, persegi panjang seperti ini. Oke, kita bisa kasih warna kuning, misal kita duplikat, Ctrl D, kita letakkan di bawahnya, kemudian Ctrl D lagi. Ini sudah ada 3 objek yang baru kita buat garis seperti ini. Kita juga akan grup, kita akan gabungkan di blok garisnya saja, jangan semua ya, jangan seluruhnya, tapi hanya garisnya saja kita blok. Itu garis ini, Ctrl G. Nah, sekarang ini sudah menjadi objek sendiri dan ini menjadi objek sendiri. Kita akan letakkan pengaturan seperti ini. Kemudian kita blok semuanya, semuanya harus kena. Kemudian kita gunakan fitur trim, klik trim. Setelah trim, kita geser objek yang ini. Oke. Ini artinya yang objek garis ini memotong objek daun ini. Nah, sehingga dia akan terpotong seperti ini. Ini sudah kita tidak butuhkan lagi, kita bisa delete, kita hapus. Kemudian kita bisa tambahkan teksnya di sini, misal Adidas. Oke, ini logo Adidas ya. Jadi di logo Adidas ini dia menggunakan shape dengan melakukan intersect, kemudian melakukan trim. Jadi dia sudah menggunakan 2 trik atau 2 teknik dalam shaping ya, dalam pengaturan shape di Corel. Oke, mungkin sekian tutorial untuk kedua elemen desain grafis, line dan shape. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.